Hai, perkenalkan kami Syarifah Mugnia Tahir, Nanda Siti Saroh, dan Marwa Duta Aprilia dari Kesejahteraan Sosial Universitas Pajajaran. Nah, sesuai dengan nama jurusan kami Kesejahteraan Sosial, video kali ini dijamin bikin sejahtera. Gak cuman untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Nah, makin penasaran gak sih di video kali ini kita bakal ngebahas apa? Well, ini saatnya kita bakal belajar bareng bersama mengenai latihan andragogi. Just sit back, relax, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum, halo semuanya. Pernah dengar nggak sih soal dua pendekatan berbeda dalam training? Ada training pedagogi, ada training andragogi. Sederhananya, training pedagogi itu lebih ditujukan untuk anak-anak, sementara training andragogi ditujukan untuk orang dewasa. Nah, di video kali ini kita bakal bahas lebih lanjut tentang bagaimana cara efektif untuk melakukan training dengan pendekatan andragogi. Dari mulai metode, materi, sampai media yang bisa bikin pembelajaran lebih seru dan mudah dipahami. Yuk simak sampai habis. Dalam pekerjaan sosial, selain sifatnya adalah untuk mengobati atau healing, pekerja sosial juga memainkan perannya untuk empowering. Salah satunya adalah melalui educating, dan educators akan menguatkan peran kita sebagai empowerer. Empower berarti adalah empowering others. Konteksnya dapat dilakukan di mana saja, entah itu individu, keluarga, kelompok, komunitas, maupun masyarakat. Empowering instrumen terdapat berbagai macam, meliputi training, mentoring, terapi fixing disorder, consulting, problem solving, group work, dan coaching. Pada video kali ini, kami akan memfokuskan bahasan yang akan disampaikan hanya pada training. Pekerja sosial sebagai trainer perlu menguasai how to deliver training secara efektif, from unknown to know, melalui berbagai kombinasi metode, material, dan media agar dapat mengimprove knowledge, changing attitude, and enhance skill. Kami belajar bagaimana mendesain learning experience untuk improve knowledge, changing attitude, dan enhance skill. Peran PEKSA sebagai training dapat mencakup sebagai narasumber, dinamisator, motivator, dan fasilitator. Terdapat dua jenis training. Pertama, training pedagogi. Kedua, training andragogi. Perbedaannya, training pedagogi adalah training yang dibutuhkan bagi anak-anak dengan kisaran usia 14-15 tahun. Sedangkan training andragogi adalah training yang ditujukan untuk dewasa di atas 15 tahun. Mengapa training untuk anak-anak dan dewasa itu perlu dibedakan? Karena terdapat perbedaan karakteristik antara anak dan orang dewasa ketika sedang belajar atau mengikuti pelatihan. Yuk kenali berbagai karakteristik dari orang dewasa. Yang pertama adalah self-direction. Orang dewasa itu memiliki kecenderungan untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak ingin dikontrol oleh orang lain. Hal ini nantinya akan berdampak pada proses kegiatan training andragogi, di mana seorang trainer perlu untuk membentuk atau membuat suatu kontrak belajar yang merupakan hasil kesepakatan bersama dengan para peserta training. Kemudian yang kedua adalah time orientation. Orang dewasa belajar untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada saat ini, berbeda dengan anak-anak yang belajar untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada masa depan. Oleh karena itu, materi dari training sendiri harus disesuaikan dengan kebutuhan dari para peserta training. Yang ketiga adalah experience. Orang dewasa itu bukanlah gelas kosong, di mana orang dewasa memiliki banyak sekali experience atau pengalaman, seperti working experience, learning experience, dan juga life experience. Dan yang terakhir adalah orang dewasa lebih sulit untuk berkonsentrasi dan juga memiliki banyak masalah. Oleh karena itu, seorang trainer perlu memiliki rasa empati dan juga strategi yang tepat untuk menjalankan kegiatan training andragogi secara efektif dan juga efisien. Nah, untuk strategi dari kegiatan training andragogi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah materi. Materi merupakan bahan yang akan disampaikan kepada para peserta training. Untuk materi perlu membangun 3 aspek utama. Yang pertama ada kognitif, yang kedua afektif, dan yang terakhir adalah psikomotorik.
Selanjutnya strategi yang kedua adalah metode. Metode merupakan teknik atau cara dalam menghantarkan pematerian yang akan disampaikan kepada para peserta training. Banyak ragam ataupun jenis dari metode ini. Contohnya ada brainstorming, ceramah, Q&A, fishbowl, work cafe, penugasan, diskusi kelompok, pemagangan, dan lain-lain. Strategi terakhir dari kegiatan training andragogi adalah media. Fungsi dari media adalah untuk menggugah kesadaran warga belajar ataupun peserta training, menarik peserta training untuk masuk ke dalam pematerian dan menghayati materi yang ada, sehingga nantinya diharapkan para peserta training dapat menumbuhkan rasa komitmen untuk menerapkan ataupun mengimplementasikan pematerian yang telah dilakukan. Salah satu contoh dari media adalah games. Games tidak hanya berfungsi sebagai icebreaker tetapi juga sebagai media. Oleh karena itu, games sebagai media perlu untuk menyesuaikan dengan materi yang ada pada kegiatan training andragogi. Mekanisme dari pelaksanaan games dapat dimulai dari greetings, kemudian latihan, yang ketiga ada melaksanakan games tersebut, dan yang terakhir adalah brainstorming. Brainstorming ini menjadi penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk membantu para peserta training mengambil pembelajaran yang ada pada games. Nah, brainstorming ini dapat dilakukan melalui inspirational question. Inspirational question ini akan menggugah kesadaran dari para peserta training terhadap pematerian yang telah dilaksanakan pada kegiatan training andragogi. Selanjutnya ada beberapa metodologi dalam pelatihan andragogi. Yang pertama yaitu resensi. Resensi ini yaitu membuat kesimpulan di akhir sesi pelatihan. Yang kedua ada appropriateness, yaitu kesesuaian materi training dengan kebutuhan training yang dimulai dengan training need analysis. Yang ketiga ada motivation, di mana pelaksanaan training yang dilakukan harus penuh dengan motivasi. Yang keempat ada primacy, yaitu mengupayakan cara-cara yang menarik di awal pelatihan dan pelatihan yang dilakukan tidak dibebani sebagai sarana ceramah. Yang kelima ada two-way communication, yaitu terjadi komunikasi dua arah antara trainer dan peserta dalam sesi pelatihan. Yang keenam ada feedback, yaitu dilakukan untuk memastikan pemahaman, melengkapi yang tertinggal, dan menguatkan contoh-contoh. Yang ketujuh ada active learning, di mana karakteristik peserta yang memiliki banyak experience membuat peserta harus diberikan kesempatan untuk aktif berpendapat. Yang kedelapan ada multi-sense learning, yaitu memadai ragam gaya belajar peserta seperti auditory, visual, atau kinestetik. Dan yang kesembilan yaitu exercise, di mana tidak hanya ada knowledge atau pengetahuan, tapi juga terdapat latihan-latihan. Dalam penyampaian materi, metode yang digunakan tidak bisa sembarangan. Metode yang digunakan harus mempertimbangkan beberapa hal seperti pertama tujuan, di mana dalam hal ini ketika akan melaksanakan pelatihan, metode yang digunakan harus sesuai dengan porsi yang dibutuhkan dalam pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Yang kedua yang harus dipertimbangkan yaitu adalah waktu, di mana metode yang digunakan dalam penyampaian materi harus menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga yang perlu dipertimbangkan yaitu adalah keterampilan dari trainer, di mana metode harus menyesuaikan dengan keterampilan atau kemampuan trainer dalam mendeliver metode tersebut. Yang keempat yang perlu dipertimbangkan yaitu bagaimana karakteristik dari peserta. Yang kelima yang perlu dipertimbangkan yaitu bagaimana budaya yang ada di tempat pelatihan tersebut. Dan yang keenam yang perlu dipertimbangkan yaitu adalah apa saja fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Terdapat 3 kaidah atau patokan yang menjadi pedoman dalam melakukan pelatihan andragogi. Yang pertama, saat memasuki kelas, trainer dan peserta perlu membangun asumsi bahwa semua orang adalah warga belajar. Yang kedua, trainer dan peserta juga perlu paham bahwa pendapat peserta beda dengan pendapat trainer, sehingga trainer tidak boleh memaksakan peserta untuk memiliki pendapat yang sama dengan trainer. Dan yang ketiga, pemahaman bahwa fasilitator adalah barista, atau dalam hal ini, trainer juga dapat belajar banyak dari peserta yang memiliki banyak experience. Nah, sekarang teman-teman sudah semakin paham kan bagaimana cara efektif untuk melakukan pelatihan menggunakan pendekatan andragogi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga ilmu yang didapat bisa diterapkan dan bermanfaat untuk orang banyak. Sampai jumpa. Dah.